Menkominfo paling tidak komunikatif malah ya. Iya. IG-nya saya cek masih di private. Sekelas Menteri Kominfo, Iya. IG-nya di private. Nah, kan Gimana mau ngobrol kita ya, Lah, rakyat iya. kecil Bang Roy ya. Kemudian yang paling penting ini secara policy, Menkominfo ini nggak ngerti mau apa kemarin. Nah, itulah yang bahaya. Jadi artinya, makanya kalau banyak pihak yang kemudian merasa, wah ini nggak cukup hanya Menkominfo aja nih yang bertanggung jawab, harus yang lebih di atasnya. Saya terus terang setuju juga. Setuju Bang Roy? Oh iya, saya nggak menakut-nakuti. Kalau nanti misalnya sistem dari My Pertamina juga jebol, ya, data-data nopol kendaraan ada di situ juga misalnya juga lumpuh ya. Gimana antrinya di pompa bensin? Tapi cabut Perpres dulu atau revisi Perpres yang mengharuskan daerah-daerah itu untuk store data dan tidak boleh punya sistem Data. sendiri. Oh. Karena itu berbahaya. Dari skala 1 sampai 100 nih Bang Roy. Aha, Langsung aja strike. ya, Budiari di skala berapa untuk penanganan kasus ini Menteri Kominfo ini menurut Bang Roy? ada di bawah 1 nggak? Itu, mohon maaf nih, saya nggak nakut-nakutin sekali lagi. Kan terjadi. Pucuk kunjung Karena es. data kita udah bocor. Ini kerugian yang terjadi atau fatalistik yang terjadi pada saat kasus ini tuh gede banget loh. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Dan saya Arif. Iya, sore nih kemarin kita nggak ikut dulu untuk nemenin Pak Ugro Seno nih Bang Arif deh. Jadinya Bapak ya. Bapak mana ya? Ya Bang Arif, kita di episode kali ini sosok yang kita undang pertama kali hadir di studio podcast Keadilan TV dan beliau ini lagi ramai muncul di media-media nih Bang Arif nih. Kecuali orang nggak punya TV ya. Lagi rame ngomongin orang dalam. Iya, ada di podcast Keadilan TV pakar telematika Bang Roy Suryo. Halo Bang. Iya. Apa kabar? Mas Jerry. Sehat? Alhamdulillah baik. Ya Mas Arif. Selamat datang di Keadilan TV. Terima kasih. Ini juga. panggil Bang nggak apa-apa, apa Mas? Terserah. Terserah ya. Bang boleh, Mas boleh, ya toh. Udah juga boleh. Kayak lucu ya, aneh ya. Ya udah terserah aja. Nah kita mau bahas Ya. ini nih Bang Roy nih. Bang Roy kan sebagai pakar telematika, seperti kita tahu teman-teman juga Ya. lagi rame banget nih Bang. 2 minggu terakhir ini soal PDN ini, Baik. Pusat Data Nasional ini. Ya. Bang Roy juga udah banyak ngomong di beberapa media, cuman kita pengen kulas lebih dalam mungkin dari angle lain ke Ya. Bang Roy. Pertanyaan mendasar sederhana dulu Bang Arif nih. Ya. Dari skala 1 sampai 100 nih Bang Roy. Aha. Langsung aja strike. Ya. Budiari di skala berapa untuk penanganan kasus ini Menteri Kominfo ini menurut Bang Roy? Ada di bawah 1 enggak? Ya. Minus 1 dong. Lah iya, kalau ada di bawah itu saya kasih nilai itu. Ya gitu. Ini bukan penilaian seperti di debat capres dulu ya gitu. Itu masih mending. 11 dari skala 100 kalau itu kan. Ini benar-benar buruk sekali. Ya, buruk sekali. Makanya saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh SafeNet yang menggagas petisi ya, Baik. sampai hari ini masih jalan Ya. untuk memberikan kartu merah ya gitu. Kita lagi ngobrol soal rame nih kan ada Europe ya kan? Iya, Nah, lagi Europe bergulir, betul, Bang Roy. Rame barusan waktu kita ngobrol itu semalam saya lihat kiper yang sangat luar biasa. Iya. Ya, Iya. dari Portugal. Iya Portugal. Itu hat-trick gitu. Iya. Ya kan 3 dia Nggak bisa jebol-jebol. nolak. Nah, kalau Kominfo ini yang dipimpin oleh Budiari ini itu sudah lebih dari queen trick. Queen trick itu artinya lebih dari 7-0 dia udah kebobolan banyak banget. Ya gitu. Kalau saya sudah sebut waktu hat tricknya kenapa, kemudian ada quad tricknya, kemudian ada double hat trick ya, sampai queen trick. Queen 7. trick. Ini udah 7 ya gitu. Karena apa? Terakhir kan situsnya Kominfo juga jebol gitu loh. Iya. Jadi situsnya pengaman negara sendiri aja jebol. Sebelumnya Bais TNI jebol, Iya. Inavis juga jebol. Iya. Ya, jadi artinya dia udah benar-benar tidak benar apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Iya. Dan pertanggungjawaban dia tuh buruk sekali kalau saya lihat ya gitu. Karena apa? Terkesan lempar badan dan menyalahkan ke pihak lain yang sebenarnya itu tanggung jawab dia dan tugas dia. Ya, di Komisi 1 kan kelihatan banget ya kemarin ketika ada raker, ketika ada ketua kepala BSSN Pak Insa Siburian, ketika ada secara teknis ya dari Telkom Sigma yang juga memberikan statement, kan kelihatan banget tuh salah-salahnya, jelek banget itu dari unsur pemerintah, sistem komunikasinya jelek banget itu kayak gitu kan kelihatan, iya saling menyalahkan,
saling tidak bertanggung jawab, padahal apa? Anggaran negara alias uang rakyat itu dihabiskan di situ. Nah, kenapa? Karena kan sebenarnya PDN ini atau Pusat Data Nasional itu memang benar, itu adalah konsep yang bagus ya. Saya pun setuju dulu dengan adanya konsep karena menampilkan One Network ini itu sebenarnya sudah sama dengan negara tetangga kita. Negara tetangga kita Singapura tuh udah lama, udah tahun 2000-an dulu ya gitu. Malaysia juga menerapkan One Network for Everyone gitu. Jadi ada satu network, tapi konsepnya itu adalah bukan kemudian secara fisik data itu harus dikumpulkan dalam satu server atau satu komputer. Oh, konsepnya maksudnya bukan secara fisik? Bukan, maksudnya One Network itu atau satu data Indonesia itu harusnya, perancangan saya dulu yang ikut menyusun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan sekarang sudah jadi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Bayangan kita satu data itu ya server itu boleh di mana-mana seperti sekarang. Tapi interoperability ya. Jadi kita bisa melakukan operasi yang bersama-sama, gerakan bersama-sama. Dan itu cukup disatukan dengan software kayak cloud. Kita sekarang kalau nyimpen data di cloud, tahu nggak data kita itu sebenarnya di mana? Kalau kita nyewa Alibaba gitu ya, kayak KPU kemarin yang saya teriak keras itu kenceng, katanya datanya nggak di luar negeri, ya gitu sampai saya mau di-sue, ya dituntut, dilaporin, hoax itu bilang data di luar negeri, akhirnya ngaku juga kan? Alibaba mitra. Iya, akhirnya kan di Aliyun Computing. Nah, ketika di Alibaba ternyata kan bukan hanya di Singapura, itu disimpan juga di Prancis, disimpan juga di China. Karena Alibaba memang dia menghosting atau punya cloud di mana-mana gitu ya. Nah, sama dengan ini, satu data Indonesia itu tidak mesti harus ada di satu tempat. Maka ketika kemudian pemerintah itu punya konsep, dia akan membangun 4 PDN, 4 pusat data yang enggak pakai sementara loh ya, yang asli ya. Yang pertama ada di Delta Mas Industrial Estate, itu yang ada di Cikarang. Ya, yang itu peletakan batu pertamanya itu sudah dilakukan pada akhir 2022. Waktu itu Menkominfo-nya masih Johnny Gerald Plate. Ya. Kemudian PDN yang kedua itu ada di Nongsa Technopark, itu ada di Batam. PDN yang ketiga itu ada di Kalimantan Timur, di dekat ibu kota negara, yaitu ada di Balikpapan. PDN yang keempat, ini yang sebenarnya saya juga agak bertanya-tanya, itu rencana mau dibangun di Manggarai Barat, yaitu di Labuan Bajo. Saya berpikir, kok di Labuan Bajo ini orang mau bikin PDN atau mau wisata gitu ya. Itu kan di rawan gempa kan Bang Roy? Satu itu, kedua infrastrukturnya kan maaf ini belum rapi, belum layak. Kalau mau bangun ya di Makassar ya, atau di Jayapura sekalian. Karena kalau di wilayah timur itu. Iya, pokoknya kan pengennya kan di Indonesia Timur. Nah, kalau di Indonesia kan IKN itu kan di Indonesia Tengah gitu kan gitu. Ini di Indonesia Timur kan bagus gitu ya. Artinya memang benar-benar di Indonesia Timur yang sesungguhnya di Jayapura. Atau di Jayapura sekalian. Atau di Makassar lah setidak-tidaknya. Kenapa di Labuan Bajo gitu? Tapi ya oke lah gitu, karena itu dalam perencanaan. Saya juga berharap moga-moga itu akan pemerataan pembangunan gitu kan. Kayak gitu. Nah, mulailah berjalan dengan setelah pembangunan itu yang di PDN yang ada di Cikarang itu kerjasama dengan Prancis ya gitu, mendapatkan suntikan dana sekian ribu, ratusan ribu euro ya gitu, total 2,7 triliun yang ada di situ. Bagus itu. Kemudian yang ada di Batam itu rencana kerjasama dengan Korsel ya. Yang ada di Balikpapan itu rencana kerjasama dengan Amerika dan Inggris. Meskipun ya kerjasama dengan luar ini sebenarnya juga ada plus minusnya kan. Agak rentan juga. Agak rentan dan no freelance. Tidak ada makan siang gratis. Gitu. Ya nggak ada dong makan siang gratis. Makan bergizi aja habis 71 miliar ya kan. Gitu. Selalu ada unsur cengli-cenglinya ya. Jadi pasti ada bayarnya lah. Entah bayarnya itu berupa bayar fisik benar, nilai benar, atau bayarnya itu berupa bayar data. Data ini kan sangat mahal. Gitu loh. Seperti yang kita alami sekarang, kebocoran ini kan sangat mahal. Nah, kembali pada cerita tadi. Kenapa ini bisa bocor, dan saya sangat geram betul ya gitu, apalagi setelah melihat hasil raker dengan Komisi 1 kemarin ya, mereka saling salah-salahan. Ternyata kan ada yang tidak sesuai konsep. Apa yang dibobol ini kan nggak sesuai konsep sebenarnya. Mendadak pada akhir tahun lalu ya, saya sendiri waktu itu lihatnya itu kaget juga, apalagi masyarakat ya gitu. Melihat kan tiba-tiba ada
proses tender Ya. bagi PDNS pakai S-nya. Oh, bukan hanya PDN. Ya, ada bukan S-nya. ada S-nya. Ini bukan S yang ada di cold storage ya, yang dingin. S yang ini sementara. Iya. Gitu ya. Oh. Nah, kan kita jadi bertanya, ngapain juga dibuat sementara? Ya. Ternyata Mas Arief dan Mas Heri ada keinginan. Nah, ini harus dicari sebenarnya. Siapa yang berkeinginan? Karena awalnya PDN itu yang di Cikarang itu ternyata baru akan selesai Oktober tahun ini, 2024. Oke. Konon itu, wah itu kan nanti sudah masa pemerintahan yang baru gitu kan. Transisi. Udah yang transisi. Jadi ada yang pengen itu selesai 17 Agustus tahun 2024 ini. Ya. Nah, apakah yang pengen itu yang mendesak Kominfo atau Menteri Kominfo itu yang berusaha cari muka ke yang Mendesak. pengen mendesak itu? Yang jelas akhirnya tahun lalu itu muncullah dua pemenang tender, yaitu Lintas Arta. Dia punya server yang ada di Serpong, yaitu akhirnya disebut dengan nama PDNS 1. Dan PT Telkom punya anak perusahaan namanya Telkom Sigma. Itu punya PDNS 2 yang ada di Surabaya. Nah, tapi dalam prakteknya ternyata yang ada di Serpong ini yang milik Lintas Arta itu speknya agak low spec, agak under spec dari yang ada di Telkom Surabaya. Makanya data banyak diberikan ke pool di Surabaya. Ya, 282 kementerian lembaga ada di situ. Sementara yang ada di Serpong itu hanya sekitar 44 yang ada di situ. Karena apa? Karena secara teknis ya gitu. Dua-duanya memang sudah ISO 27001. Ya, itu dari sisi software, hardware. Tapi secara maintenance kemudian tata kelolanya, yang satu tuh masih tier 3 ya, yang satu sudah tier 4. Kita tahu tier itu adalah standar dari Technological Industrial Association ya, gitu. Jadi dia ada standar untuk supaya misalnya satu komputer ya atau satu server itu dia harus dengan kapasitas ruang yang sekian meter kali sekian kubik ya, kemudian pendinginannya berapa, kalau dia down itu maksimal berapa menit dalam 1 tahun, bukan dalam 1 hari loh, 1 tahun loh hitungannya. Jadi kan nggak boleh benar-benar mati sedetik aja, dia harus cepat-cepat balik lagi. Ya, jadi makanya kan kita mengenal ada 3 namanya backup gitu. Ada yang namanya hot backup ya, hot storage, ada yang namanya warm storage, ada yang namanya cold storage. Ya, yang sekarang dibangun kan hanya cold storage yang ada di Batam itu. Jadi seiring dengan pembangunan 2 PDNS, bukan pembangunan sebenarnya, penyewaan. Ini penting penyewaan karena supaya kita tahu bahwa angka yang kita keluarkan tuh luar biasa besar, boros dan terbuang percuma. Akhirnya kan baru terungkap minggu yang lalu juga ketika Bu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran tuh Kemenkominfo tuh sampai dengan yang sudah keluar sampai ke hampir 5 triliun ya, 4,9, dan 700 miliar itu untuk PDNS. Kan ini saya jadi berpikir, nyewa server aja sampai 700 miliar tuh servernya terbuat dari emas gitu ya. Gitu. Emang sewajarnya berapa sih Bang kalau untuk sewa bukan bangun 700 M? Hitung-hitungan saya ya sepanjang pengalaman selama ini. Baik. Antara hardware itu kita deploy, kita invest ya, kemudian dengan kita sewa. Itu kalau sewa tuh ya maksimal ya hanya 1/20 atau bahkan 1/25-nya. Ya, itu maksimal banget. Itu maksimal banget sudah. Karena kita hanya nyewa. Itu bukan milik kita. Gitu loh. Berarti harusnya sewajarnya sewajarnya kalau saja si PDN itu 2,7 triliun ya. Katakanlah itu 2 triliun saja. Baik. Ya. Itu kan berarti ya cuma 100 miliar. 1/20-nya itu. Iya kan, 1/20-nya kan 100 miliar. Jadi artinya apa? Ini sangat-sangat tidak wajar. Maka saya selain kemarin juga teriak keras soal audit forensik ya. Bagaimana bisa si hacker itu masuk, kemudian dia memasukkan ransomware dan dia minta ransom, ya itu harus diaudit. Meskipun saya sebenarnya sudah menengarai sejak seminggu yang lalu dan terbukti dengan statement Pak Hadi Cahyanto kemarin gitu ya. Selain itu harus ada audit investigatif untuk keuangannya. Ya. Kenapa saya bilang seminggu yang lalu? Ya. Tadi Mas Jerry di awal juga sudah bilang kalau ini harus diperiksa keterlibatan pihak internal atau ordal atau orang dalam. Ya, tapi sebelum ke sana Mas, yang menarik adalah tadi Mas Suryo bercerita banyak soal PDN ya.
Ini kan sebenarnya keraguan masyarakat terhadap, kita flashback tadi misalnya soal Kominfo ya. Ya. Keraguan masyarakat tentang Menteri Kominfo yang konon itu hanya giveaway dari Pak Presiden. Yang kedua juga banyak tadi misalnya kayak 7 gol dan sebagainya. Masyarakat juga akhirnya paham ternyata ada istilah sementara. Ya kan? Nggak tahu nih apa yang harus dikejar kan? Ya. Betul. Yang keempat, saya pikir masyarakat juga perlu ikut mengawal ini gitu loh, Mas. Setuju. Iya. Jadi gimana tanggapan Mas? Ya. Soal Ini bukan lain-lain. bukan pribadi ya, tetapi artinya anggapan masyarakat dan juga suara umum masyarakat sekarang, sebagaimana yang saya tulis di tulisan saya terakhir, apakah cukup hanya Menkominfo yang mundur? Betul. Itu sebenarnya kelihatan banget gitu loh. Artinya gini, ya jabatan menteri itu memang itu political appointee, itu jabatan politik seseorang. Tapi setidak-tidaknya seseorang yang sudah memegang amanah jabatan sebagai pembantu presiden atau selevel itu setidak-tidaknya dia belajar betul, mengerti betul apa tugas dan tanggung jawabnya. Dia mungkin tidak perlu sampai sangat detail ngerti ya. Dulu aja misalnya ya, ini nggak usah jauh-jauh daripada pakai contoh orang lain nanti ada yang baper. Nah, saya dulu ketika ditunjuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga, saya juga ngaku kalau saya juga tidak mungkin ngerti sangat detail soal bola, soal bulu tangkis, tapi setidak-tidaknya policy untuk itu kita ada. Dan waktu itu ada masalah besar waktu itu, ada KPSI, ada PSSI, ada KPSI di bawah Lanyala Mataliti, ada PSSI di bawah Pak Johar Arifin Husein. Yang satu punya liga bisa bertanding, tapi nggak punya otoritas ya, nggak punya legal standing. Yang satu punya legal standing, punya Pak Johar PSSI, tapi nggak punya pemain gitu ya gitu. Nah akhirnya kan kita satukan setelah bertahun-tahun itu nggak mungkin menyatu, kita satukan dan bersatu. Ya itu artinya apa? Orang harus punya konsep. Nah Menkominfo sekarang Budi Ari ini kan betul tadi kalau dikatakan itu seolah-olah memang hanya giveaway ya. Ya kan latar belakangnya kan relawan. Gitu kan. Nah, meskipun mungkin latar belakangnya sama-sama kayak saya, orang kan juga banyak mengatakan, "Wah, Roy Suryo itu kan latar belakangnya juga sospol komunikasi." Iya. Cuman kan di tengah-tengah sospol komunikasi saya kan juga banyak menekuni bidang lain, ambil sertifikasi yang lain gitu loh. Jadi artinya kan setidak-tidaknya kita belajar lah soal itu. Sehingga ketika kita mendapatkan tanggung jawab itu, ya setidaknya dia punya konsep gitu. Nah ini kan kelihatan banget kemarin Mas Aryo, kelihatan banget dia sama sekali nggak punya konsep ya gitu. Dengan adanya kasus ini, pertama kali mengatakan kalau wah ini kan harusnya Telkom yang juga memiliki backup ya. Terus kemudian dia masih bilang tenang, data itu aman ya, hacker hanya bisa masuk dan sudah kita kunci, jadi data nggak keluar. Come on, lihatlah di situs-situs atau di dark web yang ada ya gitu. Karena kan jelas banget tuh, bukan hanya Inavis, BAIS, TNI, kemudian juga kementerian-kementerian terakhir Kominfo juga kan gitu yang dibocorkan. Dan itu kan jelas banget data itu bocor. Dan kebocoran data ini berbahaya. Saya harus bilang sangat-sangat berbahaya. Maka kalau tadi di skor tadi ya, saya ditanya skornya berapa, di bawah 1 ada enggak, itu ya karena benar-benar tidak ngerti tugasnya. Ya, sejauh mana sih berbahayanya Bang Roy ke depan nanti? Nah gini, minimal seberapa berbahaya ya. Contohnya sekarang kalau data BAIS TNI bocor, ini kan keresah juga para senior kita yang ada bapak-bapak Intel itu atau ibu-ibu Intel itu. Selama ini mereka mungkin benar-benar melindungi dirinya, identitasnya ya supaya enggak, bahkan konon keluarganya sendiri nggak ngerti kalau beliau itu Intel. Gitu kan. Betul. Kita lihat data di situ yang sudah diumbar. Ada namanya, ada fotonya, ada handphonenya, ada kemudian alamatnya, semua jelas betul. NRP-nya juga ada. Jadi kan sekarang terbuka betul. Bahkan peta operasi intelijen ada di situ. Itu kan nilainya sangat-sangat mahal. Kalau itu dijual pun kalau kita mau membeli pun nggak akan dijual oleh BAIS pasti. Gitu. Tiba-tiba sekarang dibocorkan di harga murah kayak gitu. Satu. Yang kedua, misalnya kemarin sudah kejadian ketika di imigrasi orang nggak bisa masuk dengan cepat ya, automatic gate-nya terkunci. Kemudian sekarang bikin password, sampai dengan hari ini kita ngobrol saja belum jalan. Mulailah kemacetan ya gitu. Ketika orang mau masuk ke Indonesia agak sulit, tapi kebalikannya yang berbahaya. Mungkin ada orang-orang yang ditangkal untuk
bisa keluar dari untuk bisa masuk ke Indonesia ya sekarang masuk kemarin ya gara-gara nggak online komputernya atau orang-orang dicegah keluar bisa keluar dia padahal kan kita ada kasus besar ya kan ada kasus timah lah ada kasus korupsi apa itu kan orang-orang yang di situ mungkin aja itu kemarin bisa lolos ketika kejadian imigrasi itu. Nah yang barusan terjadi atau dikeluhi oleh banyak sekali guru-guru banyak sekali siswa juga di Jogja daftar beasiswa hilang di website ribuan hilang ya jadi artinya orang harus ngumpulin lagi orang harus kemudian uploading lagi ke data-data dia untuk mendapat beasiswa itu kan luar biasa kan yang tersisa kan tinggal 2% Mas Arief dan Mas Jerry yang tersisa kan hanya tinggal 2% yang di backup yang katanya di backup itu pun dan saya sangat yakin itu tidak di backup karena itu backup itu pasti dari kementerian lembaga atau dari pemerintah daerah kabupaten kota yang masih punya datanya. Nah, rahasia yang lain, kalau Inavis, Indonesia Automatically Fingerprint Identification System-nya itu bocor kan, seperti sekarang. Berarti apa? Data-data biometrik kita, data-data daktiloskopi kita atau rumus sidik jari kita, itu kan berarti sudah keluar. Padahal kan dengan data itu, kita bisa mendaftarkan untuk buka rekening atau menghilangkan atau menutup rekening orang, kemudian kita masuk dan mengganti datanya. Dan kita ambil, oh ini fakta. Ini fakta, ngeri. Efek dominonya kemana-mana Bang Roy. Iya, nomor handphone udah bukan rahasia lagi tersebar. Dulu ada Pemret, salah satu infotainment waktu itu kan gitu. Itu yang ketika di luar negeri, di Australia waktu itu, kemudian handphonenya tiba-tiba mati dan ketika mati itu kemudian diambil atau dibajak istilahnya rekeningnya dan kemudian orang dengan mudah bisa membuat KTP palsu waktu itu. Ya, ketika dia masuk ke salah satu gerai yang ada di Bintaro waktu itu di Exchange dan kemudian setelah itu dia bisa buka rekening. Nah sekarang nggak usah dia datang secara fisik orangnya, tapi cukup dengan melakukan data-data IT kayak gitu. Atau Mas misalnya tahu-tahu Mas Jerry tiba-tiba senang, rekeningku tambah 8 juta, seneng kan kita? Gitu. Jangan senang dulu, tiba-tiba ada tagihan ke kita 10 juta lebih atau 11 juta karena ternyata kita dianggap sudah melakukan aplikasi pinjol, pinjaman online. Berapa kejadian tuh kemarin? Lah iya, padahal kita, saya sama sekali nggak merasa masuk itu. Loh tapi lihat NIK-nya sama, lihat namanya sama, nomor HP-nya sama, sidiknya sama, wajahnya sama, gitu. Jadi artinya dengan mudah sekarang, meskipun sekarang bank-bank sudah memberlakukan proteksi yang bagus kalau kita buka rekening, itu kan kita harus, hidupkan handphone, kemudian hadapkan ke kamera, kemudian lakukan blink, pakai merem-merem gini supaya tidak. Nah itu kan sekarang dengan artificial intelligence bisa dikerjain, AI, dibuat dengan AI, orang bisa dibuat merem-merem kayak gitu tuh juga bisa gitu loh gitu. Kalau sidik jari dengan mudah sekarang rumus sidik jari dia bisa digambarkan, kemudian dia dicetak di atas latex gitu misalnya, dibuka untuk masuk ke tempat tertentu yang pakai fingerprint. Bisa masuk barang itu. Ini kan gila sebenarnya, sangat besar dampak kerugiannya terhadap kebobolan akibat kebobolan PDNS 2 sementara kemarin. Ini yang mohon maaf ya, saya nggak menakut-nakuti Mas Arief dan Mas Jerry dan udah takut kita Bang Roy. Keadilan TV. Tapi inilah yang terjadi sekarang. Ya, lu memang dan jangan dianggap saya menyebar hoax ketakutan ya gitu. Tapi inilah faktanya. Faktanya bahwa orang sekarang sebenarnya sudah sangat-sangat rawan data pribadinya gitu. Dan seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tadi saya sebut nomor 27 tahun 2022 harus ada yang kena sanksi bahkan dipidana. Di situ kan disebutkan PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik. Ya penanggung jawabnya juga harus kena dong. Gak bisa seenak. Tapi kan miris Mas. Kita lihat di Keadilan TV kalau kita melihat kasus-kasus yang lalu. Ketika dana BPJS Kesehatan bocor, data BPJS Kesehatan bocor. Data dari Bank Syariah Indonesia bocor. Data dari misalnya mana lagi yang bocor. Tersangkanya siapa? Gak pernah ada kan? Gak pernah ada yang muncul kan? Jadi karena gak pernah ada muncul tersangka, apalagi terdakwa, apalagi terpidananya. Ya udah, kebocoran data ini terus terjadi. Dan sekarang lah ini yang meledaknya. Tsunami data itu sekarang. Tapi kan aku juga Mas, sangat-sangat miris ya. Karena kan harusnya data itu kalau di luar negeri itu dulu yang dicari-cari orang itu adalah gold. Ya kan? Kemudian karena gold sudah lewat, kemudian orang mencari oil.
ya, the new gold is oil. Ya. Sekarang the new oil is data. Data. Ya kan? Ya. Tapi kan data nggak dianggap penting di Indonesia. Ya kan? Pemimpin republik ini kan cuek banget soal data. Mungkin dia terlalu suka nyanyi juga. Jadi yang dianggap penting tuh apa? Keluarga. Apa yang penting? Keluarga. Nah, jadi bukan data. Enggak, jadi kayak kan sebenarnya simpel di kehidupan kita itu ini Mas ya. Ada nomor baru, padahal ini nomorku udah baru banget Mas. Udah diganti, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba langsung pagi hari keluarlah 08 sekian, 856 sekian, 0868 sekian. Dan nomor itu pun sudah pakai AI juga Mas. Jadi kalau kita blok, nomor itu AI juga? Iya, kalau kita blok, ya, dia akan ngerti, dia akan nelpon lagi dengan nomor yang lain lagi. Kalau dulu kan kita, memang, tapi ya satu-satunya cara sekarang ya diblok aja. Iya, gitu loh, kalau ada nomor. Iya, dengan pesan yang sama. Ini yang Bang Roy ceritakan ini baru kejadian ke handphone saya beberapa hari yang lalu. Oh iya. Dengan buntut yang berbeda-beda. Buntut berbeda-beda, depannya sama. Depannya sama semua. Depannya sama semua. Itu AI udah punya. Iya, ya artinya itu dia sudah dan dia nelpon 4 kali nelpon. Ya kan, nanti pagi 4 kali, nanti siang 4 kali, nanti sore 4 kali. Udah, gitu terus. Siapa yang diuntungkan dari kebocoran data ini, Mas? Ya penjahat, udah jelas. Penjahat yang nanti akan memanfaatkan data kita. Dalam luar negeri? Bisa dalam, bisa luar. Makanya kan nggak mungkin penjahat luar itu bisa bekerja sama kalau tidak ada orang dalamnya. Iya. Itulah. Karena jadi, pikirku kayak misalnya kita punya produk ya, anggaplah produknya A gitu. Iya. Dengan kita punya nomor telepon banyak, kita bisa pasarkan dengan luar ya. kita gitu. Iya, jadi dalam atau luar negeri. Makanya kan ini kan anu banget ya, padahal kan itu data pribadi. Terus harusnya operator yang bertanggung jawab terhadap nomor yang dipakai, itu kalau dulu kan bisa kita laporkan. Iya. Cuman kan sekarang repot banget ya kalau sudah si penjahatnya sendiri. Itu pun juga menggunakan teknologi. Ya kan gitu. Jadi operator kan juga dia akan menampung laporan. Kalau dari pelapor itu dia buat kuota minimalnya. Misalnya satu nomor itu ada sampai 5, minimal 5 yang melaporkan. Oke, dia akan blokir itu, akan matikan. Tapi kalau dengan dia misalnya dia automatically dia melanggan 200 nomor atau dia melanggan 500 nomor dan kemudian 500 itu secara teknologi, secara acak, bukan acak sih ini. Memang secara, ya ini kayak judi online. Bukan acak ini. Jadi memang sudah dipilih untuk telepon ke Mas Arief itu pakai nomor ini. Nanti begitu kemudian pakai nomor ini. Pakai nomor ini. Sudah tersistem terplot ya. Sudah terplot gitu loh. Dan dia nggak akan nelpon pakai nomor yang 1:100. Dia kalau kita blok nomor itu akan terblok lagi, akan bisa terproteksi, auto reject. Tapi kalaupun ada itu ya 1:100 karena kan sistem software di handphone kita dengan yang software yang dia gunakan untuk itu lebih canggih software dia. Jadi dia lebih membuat nomor itu banyak, dan itulah juga sebenarnya sistem yang kita tipis kita bahas. Kenapa saya selalu bilang kalau judi online itu nggak pernah menang? Karena sistem itu sudah ada algoritmanya kayak gitu. Ya, jadi sekali pasti dikasih senang orang itu. Nah, bicara judi online nih, kita sedikit Bang Roy nih. Saya nangkapnya gini, Bang Roy. Judi online itu sama kayak kita ke mall. Ada toko-toko menjual produknya. Kan mereka nggak maksa kita untuk membeli produk itu. Mereka cuma menjual kemasan, harga murah, tampilan menarik. Akhirnya kita datang ke toko itu. Judi online kan juga sama Bang sebenarnya. Konsepnya. Itulah yang namanya social engineering. Social engineering. Ya, jadi orang itu direkayasa secara sosial, ya, untuk bisa tertarik. Inilah juga yang menjadi kunci dari peretasan BNS sementara itu. Pusat data PDNS sementara itu. Jadi artinya social engineering kunci juga. Kunci juga. Artinya gini, operator yang bekerja di sana atau staf yang bekerja di Surabaya itu, Telkom Sigma, itu kan bukan orang biasa, bukan orang kaleng-kaleng. Ya, harusnya dia pasti sudah memiliki kualifikasi atau standar tertentu. Iya dong. Misalnya dia masuk ke situ tuh pasti harus ada ID-nya, dia ada barcode-nya, dia ada fingerprint-nya untuk bisa masuk. Nah, cuman dia mungkin lagi suntuk atau lagi malam hari, itu nanti akan terungkap lah gitu. Oknumnya siapa.
yang nanti dari data-data log activity itu akan ketahuan. Log activity. Ketika kapan dia menggunakan password yang kemarin disebut Pak Hadi Cahyanto, ya, dia teledor menggunakan software password, dan itu sebenarnya sudah saya ungkap seminggu yang lalu. Cuman saya nggak ingin mendahului pemerintah, sekaligus nguji pemerintah. Mendahului gimana nih Bang Roy? Ya gini, jadi artinya seminggu yang lalu saya sudah nyebut soal orang dalam itu kan, gitu. Jadi artinya kemarin kan baru diungkap oleh pemerintah bahwa ini kejadiannya karena ada seseorang dari pihak internal yang secara salah atau secara teledor itu menggunakan passwordnya berkali-kali, ya. Nah itu kan akibatnya apa? Akibat kita itu dilakukan tadi kayak social engineering tadi. Jadi kita udah terbiasa, sudah tidak lagi terlalu peduli, atau bahkan kita abai, ya. Sebut saja Mas Arief dan Mas Jadi, ngaku aja. Ayo, kalau kita misalnya tiba-tiba ditawarin layanan lain atau game atau apa gitu, kita kan pasti agak males bikin username yang lain, apalagi passwordnya. Betul. Ya kan. Betul. Jadi kadang-kadang satu password kita pakai di mana-mana. Nah itu yang terjadi. Ini masalah perilaku kita juga. Iya. Nah itulah yang terjadi. Jadi dia dipancing habitnya, dipancing juga adrenalinnya, kayak main judi online itu kan. Gitu. Apalagi komputer itu memungkinkan kita. Dulu kan makanya banyak ibu-ibu yang protes gitu waktu menggunakan komputer gitu. Tiba-tiba anaknya pakai komputer atau pakai handphone ayahnya, tiba-tiba keluarnya situs porno. Saya langsung senyum. Itu komputer biasa dipakai oleh siapa gitu loh. Jangan salahkan orang lain. Log activity tadi ya. Nah ya, karena apa? Itu ada case-nya. Ada juga kemudian automatically, ya, komputer kan akan mencatat, dia akan mengalgoritma orang ini tadi biasa masuk situs apa. Maka kalau kita, maaf nih saya sebut, kita bisa masuk ke situs-situs online ya, kayak Bukalapak, kayak Shopee, kayak Topet, Tokopedia, terus Lazada dan lain sebagainya. Itu pasti kalau kita sekali buka misalnya soal elektronik kayak saya, yang ditawarin kayak di mall tadi, elektronik. Istri saya masuk, itu yang ditawarin kucing gitu, karena dia hobi kucing kan. Nah itulah, jadi itulah yang dimainkan, itulah yang dilakukan juga pada permainan judi online, itulah yang dilakukan juga pada si staff. Balik lagi gitu. Iya, PDNS 2 ini. Jadi kebiasaan dia, hobi dia itu yang dipancing sehingga dia lengah untuk itu. Tapi di luar semua kelengahan itu, saya pun juga nyebut di tulisan terakhir, kita nggak bisa hanya menyalahkan satu kambing hitam oknum ini. Bagaimanapun juga perancangan yang sangat salah dari sementara ini, ketergesa-gesaan dari pembuatan PDNS ini, itu yang tetap harus menjadi sebab dari segala sebab. Ibaratnya kalau hukum itu sumber dari segala sumber hukum ya. Sebabun nuzul. Iya, sebabun nuzulnya tuh ketika awalnya tadinya sudah dirancang 4 yang bagus, yang solid, milik sendiri, tiba-tiba harus ada ketergesa-gesaan. Nah akibatnya apa? Semua serba tergesa. Mungkin perekrutan staf yang ada di bisa jadi pun juga tergesa-gesa juga. Mungkin giveaway juga gitu lah. Menterinya aja tergesa-gesa. Apalagi tapi selain akhirnya kita ngomongin soal si pelaku lah ya, ada staf, ada dan sebagainya gitu. Kita sendiri sebenarnya kuat nggak sih sistem kita, Pak? Sampai akhirnya bisa terjebol itu? Kalau kita itu kan otomatis kita bicara Indonesia secara umum. Iya. Indonesia tuh nggak kurang-kurang, Mas. Orang-orang pemerhati, pengamat, pakar kayak gitu. Tapi kan lihat sekarang, mostly semua teman-teman saya itu kan nggak ada yang belain. Nggak ada, PDN. Semua mengkritik kan. Artinya apa? Resources terbaik bumi ini, resources terbaik bangsa ini, anak-anak bangsa yang terbaik tidak digunakan. Ini kan berarti malah timbul pertanyaan. Kenapa justru sumber daya Indonesia yang terbaik, lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UGM, ini menarik nih Bang Arief, malah tidak dipakai, tidak digunakan? Tidak kan nggak ada, ya kan gitu. Lihatlah pakar cyber, pakar digital forensik, ahli IT semuanya nggak ada. KPU masih mending, dikit-dikit KPU masih ada yang belain kalau waktu, padahal KPU juga sama bobroknya ya. Sirekap itu kan juga sama bobroknya sebenarnya, tapi masih ada orang-orang yang belain gitu. Ini kan nggak ada yang belain sama sekali. Berarti apa? Berarti ada sesuatu, something wrong ya pada kasus ini. Jadi memang ada ketertutupan, ada kesengajaan, atau bahkan mungkin kalau teori konspirasi gitu ya, ada kesengajaan
gitu ya. Ada kesengajaan dipakai orang-orang yang tidak capable dalam bidangnya, ya, dan kemudian terjadilah kecelakaan ini. Ya kayak anggota DPR lah sekarang. Anggota DPR sekarang kan bukan kapasitas yang diperlukan, bukan kapabilitas, tapi isi tas. Sama kayak ini. Sama kayak ini. Sama kayak orang-orang yang sekarang membangun PDNS ini. Berarti Bang Roy mengklaim sebenarnya anak bangsa kita yang paham dan pakar di bidang ini sebenarnya nggak kurang-kurang ya, Bu? Enggak kurang-kurang. Justru malah tidak terpakai. Kan sempat terdengar juga kan ada anak Indonesia bisa meretas Pentagon. Iya, banyak kan. Terus ada orang kita yang menjadi self supervisor atau senior di IT di beberapa perusahaan, apakah itu di Microsoft, apakah itu di Apple, apakah itu di tempat-tempat lain lah. Gitu. Enggak banyak, tapi karena mereka tidak dihargai di dalam negeri. Jangan salahkan juga kawan-kawan saya yang mereka akhirnya ya lebih mengabdikan keluar gitu. Karena lebih dihargai. Karena dia lebih dihargai, dan kadang-kadang teman-teman itu belum tentu dihargai secara finansial. Kadang-kadang mereka dihargai secara jabatannya, kadang-kadang mereka dihargai kemampuannya, itu bahkan senang. Gitu. Soal nobat money doang ya, Bang. Okay. Sama seperti ini, sama seperti kasus kenapa yang diretas itu kan banyak orang bilang, kenapa nggak yang di Serpong Bang yang diretas? Betul. Kenapa kok yang di Surabaya? Karena yang di Serpong itu disebut-sebut memang dia standarnya kurang, tier 3. Nggak seksi nih kalau bagi hacker. Iya kan? Itu ecek-ecek itu. Prestisnya kurang. Prestisnya kurang. Wah, Surabaya ini yang konon tier 4. Standar ISO 27001. Tier 4 paling tinggi Bang Roy? Paling tinggi, sekarang paling tinggi. Dunia? Dunia. Tier 4. Pertama kali standar itu kan tier 1. Kemudian ada tier 2, di Serpong ini tier 3, yang di Surabaya ini sudah tier 4. Ya, jadi karena dia tier 4 kan menarik nih. Ya kan? Jadi kalau petarung ya, kita itu pasti mencari lawan yang maksimal yang tangguh. Keren nih gue kalau bisa ngalahin itu. Nah, ini sama. Jadi Lockbit ini memang juga akhirnya melihat, wah ini disebut-sebut ini tier 4 disebut-sebut. Katanya ISO 2701. ISO apa? ISO urip. ISO rusak itu. Tapi memang benar. Udah tier 4. Nah, benar itu. Inilah yang saya senyum aja makanya. 3,5 kali Bang Roy. Tier 4 kok Windows Protect kok proteksinya pakai Windows Defender. Ini kan enggak masuk akal. Kita tahu lah gitu, nggak usah secanggih-canggih banget. Kita mungkin beberapa tahun yang lalu kalau kita beli operating system Windows, ya gitu ya. Apakah itu Windows mulai Windows 8, Windows Defender. Itu kalau kita beli Windows 8, kita dapat bonus tuh gratis tuh Windows Defender. Iya, saya begitu juga, Pak. Lah ya kan. Nah, gratisan. Windows Defender itu oke kalau dipakai buat perseorangan buat kita, personal, atau untuk yayasan pendidikan. Oke, sekolah-sekolah itu masih oke. Tapi kalau sudah ataupun kantor, tapi kantor yang kecil lah. Small office, home office lah, Soho. Tapi kalau sudah ini sebuah negara loh Bang Roy, apalagi mengelola ratusan kementerian ya dan lembaga, kemudian mengelola ratusan pemerintah daerah, pakai hanya Windows Defender. Ini kan menurut saya ya pantas lah kalau DPR mengatakan kebodohan. Iya. Saya waktu korek-korek informasi sempat nggak percaya loh Bang Roy. Lah ya. Bener nggak sih Windows Defender? Kayaknya enggak deh. Makanya kita aja yang kantor biasa aja kayaknya bukannya sombong, lebih dari itu banyak yang melakukan. Rata-rata operating sistemnya nggak Windows lagi, sudah pakai Linux atau contoh ya gitu. Supaya apa ya, standarnya kan paling enggak standar mini komputer atau mainframe gitu loh. Karena itu sudah levelnya kan sudah 40 petabyte. Kemudian memorinya 200 terabyte ya. Udah hubungannya itu sudah bukan hitungan giga atau petabyte, tapi sudah petabyte, terabyte ya, sudah ribuan tera gitu loh. Kenapa kok masih mengandalkan itu gitu? Apalagi disebut pembangkit listriknya sudah 200 megawatt gitu. Ini kan konyol banget gitu saya sebut itu. Dan makanya saya mendesak itu adanya selain audit forensik ya gitu, itu akan ketemu nanti siapa ya, tapi jangan juga ini hanya kambing hitam. Karena dia juga adalah memang dia pelaku yang membuat bisa terterobos sistem itu dan dia yang lengah. Cuman kenapa bisa dia yang lengah? Karena sistemnya dibangun secara tidak proper. Sistemnya dibangun secara tidak benar, tergesa-gesa, bahasa Jawanya kesusu.
Kesusu. Padahal kan kita sering dengar kan, Ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu. Nah ini ke susu dan gerusa-gerusu. Justru PDNS ini kesusu dan gerusa-gerusu. Ya, ke susu, gerusa-gerusu, boros, menghabiskan 700 miliar dan hilang percuma. Bahkan harga yang kita pertaruhkan untuk nilai data ini jauh besar sekali. Mungkin sudah yang bahaya tadi efek domino kemana-mana. Betul, mungkin sudah triliunan nilainya. Ya kan gitu, mulai dari data Inavis, data sidik jari kan, data intelijen ya. Operasi intelijen itu kan kebuka semua juga kita takut kan gitu. Terus pendidikan, data pendidikan, nanti orang mau dia lapor untuk kenaikan pangkat. Ternyata nggak ada sejarah kenaikan pangkatnya. Kan capek juga orang. Kalau di perguruan tinggi kan nanti orang harus ngisi borang lagi gitu, harus ngisi form-form lagi gitu. Padahal itu hilang semua. Nah kan ya nah, berarti Bang Roy, ini saya coba konfirmasi. Setuju nggak Bang Roy sama kesimpulan saya? Pak Jokowi juga berarti lengah dong menganggap Kementerian Kominfo ini memilih menteri yang nggak qualified, karena kalau saya mundur ke belakang, ide awal PDN ini kan di tahun 2020 yang SPB itu kan? Iya. Sebenarnya kan? Tahun 2018 sudah ada. 2018. Ya, SDI itu sudah, konsep itu sudah muncul 2018. SDI dan SPBE. Iya. Satu data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Makanya mulai banyak Kepres muncul. Ada yang tahun 2018, ada 2019, 2022, 2023 tadi ya. Konsep itu sekali lagi saya tidak malah itu mungkin lah ide presiden kita tuh kan kadang-kadang kan canggih ya kan. Ya kan sampai bisa bicara kalau wah data is the new oil segala gitu. Konsep bagus ya Bang Roy. Konsepnya bagus, tapi mungkin ya bagus yang bisikin aja gitu. Iya kan gitu. Implementasinya nggak bagus gitu. Bahkan ada niat atau katakanlah keinginan yang kemudian tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ibaratnya rumah lah. Kalau kita pengen bangun rumah, kita pengen bangun yang bagus. Oh nanti lantainya harus keramik dengan KW1 dan lain sebagainya. Ternyata kita pokoknya besok selesai ya. Sampai kan ya nggak mungkin se-KW satunya keramik itu dipasang dengan mortar apapun ya gitu. Ya tetap harus butuh waktu dia. Paling enggak keramiknya harus direndam dulu. Ya kan gitu, rendemnya juga sehari semalam. Ya kan gitu. Kemudian dipasang besoknya supaya apa? Supaya enggak ngangkat. Ini istilah-istilah banget lah, lapangan banget. Sama dengan sistem software. Software itu harusnya dalam bayangan saya dulu Indonesia itu punya pusat data nasional seperti di luar negeri, tawarkan kepada para hacker Indonesia. Ayo ada kompetisi siapa yang bisa bobol. Ya kan gitu. Nah, kemudian hacker itu saling kalau dia yang bisa, dia justru yang di-hire, diangkat untuk ngamankan. Itu kan bagus. Sekali tepuk dua lalat tertangkap, ya kan? Sistemnya akan aman. Iya. Anak bangsa kita atau para ahli-ahli kita, ilmuwan kita itu akan terekrut. Dia pasti akan sangat bangga, dia pasti akan sangat menjiwai handarbeni dalam bahasa daerahnya. Dia pasti juga akan disupport oleh teman-temannya. Teman-temannya juga akan sungkan untuk nyerang. Karena apa? Oh itu teman kita loh, hebat dia, jago dia, gitu kan dia. Dia dengan sistem dia bisa jebol yang gahar itu, dia canggih. Dan kalau ada serangan dari luar, kompak kita, ya kan? Itu musuh dari luar, bersatu kita. Benar-benar inilah persatuan nasional Indonesia secara IT. Sekarang kan enggak. Ini sebenarnya terus terang, saya teruskan Mas tadi kekhawatiran Mas. Ini sebenarnya kita sudah benar-benar kena cyber attack, kena serangan secara cyber. Jadi bisa dibayangkan sekarang apa yang kemarin terjadi di Ukraina. Ukraina mau menyerang Rusia, ya, tapi karena dia manfaatkan Starlink-nya milik Elon Musk, kemudian Starlink-nya di hold. Gitu. Dan nggak bisa masuk data lagi, berhenti dia, nggak bisa berkomunikasi, sama kayak Indonesia sekarang. Jangankan kita mau terjun perang, ya, kalau sistemnya udah dilumpuhkan seperti sekarang, yang paling sederhana aja Mas, saya nggak menakut-nakuti. Kalau nanti misalnya sistem dari My Pertamina juga jebol, ya, data-data nopol kendaraan ada di situ juga misalnya juga lumpuh, ya, gimana antrinya di pompa bensin nanti? Ya kan, mungkin kita nggak akan terganggu langsung ya, karena mungkin misalnya kita beberapa yang langsung beli pertama tapi antrian untuk menuju ke
apa namanya ke pompanya Pertamax. Itu kan juga pasti terganggu dengan ada antrian di Pertalite yang sangat panjang. Betul. Dan orang yang Pertalite yang biasanya bisa ngisi, Iya. dilihat nopolnya nggak terregister semua, akhirnya apa? Ditolak marah-marah. Akhirnya pompa bensin kalau nggak ngasih bensin juga pasti akan rame. Akhirnya dibatesin. Misalnya maksimal 10 liter atau 20 liter. Solar juga nggak pakai bar. Bisa dibayangkan lumpuhnya sendi perekonomian kita. Wah, antri panjang di mana. Dan itu sedikit-sedikit saya khawatir udah mulai terjadi loh. Karena di beberapa kota saya pernah ngalami lihat gitu, saya bilang, "Bang, itu kenapa kok di situ pada ngantri itu di sebelah?" "Ya, Pak, itu sistemnya mati. Jadi kita kasih maksimal kuota terbanyak 20 liter." Kan marah-marah semua orang. Udah contoh itu, Bang. Sudah ada. Sudah ada. Ngeri juga. Lah iya, dan ini kalau terjadi secara nasional fatal kan gitu. Pendidikan kena, BBM kena, kesehatan kena, kena. Segala sektor. Jadi itulah bahayanya, Mas. Jadi satu sisi ngomong soal transformasi digital, tapi satu sisi juga nggak peduli tentang itu ya. Nah, itulah yang bahaya. Jadi artinya, makanya kalau banyak pihak yang kemudian merasa, wah ini nggak cukup hanya Menkominfo aja nih yang bertanggung jawab, harus yang lebih di atasnya. Saya terus terang setuju juga. Setuju, Bang Roy? Oh iya, karena apa? Karena kan dia nggak mungkin juga dengan pengetahuan yang seperti tadi, dia tiba-tiba punya ide untuk mempercepat itu kan ya nggak mungkin juga. Kemudian kalau dia minta Kementerian Keuangan belum tentu boleh juga. Kan berarti kan ada yang merilis di atasnya. Betul. Ya kan gitu, ada mengizinkan di atasnya. Apa karena 700 miliar itu, Mas? Bisa juga ya, karena kan ya artinya kan satu kan dampaknya jadi kemana-mana. Betul. Gara-gara ada yang menarik gitu ya gitu dari sisi uangnya, kemudian dari sisi dia mungkin pengen mendapatkan penghargaan, saya bisa loh mempercepat atau menjalankan apa yang diperintahkan pada tanggal 17 Agustus ya okay. gitu. Jadi sukses loh gitu. Cuman akibatnya hancur semua. Ini kan benar-benar konyol kalau menurut saya. Ibarat kita tuh sudah bangun rumah yang bagus ya, sesuai dengan perancangan, nanti pintunya gini nanti gemboknya ada CCTV gini. Terus kita mau pindah, harusnya rumah itu jadinya Oktober, tapi terburu-buru nih. Mungkin ibunya atau anaknya bilang, "Oh, harus pindah dong ke sana gitu gini. Segera dong. Ini kan belum siap. Udah nyewa dulu dah gitu." Akhirnya nyewa rumah. Tapi barang-barang kita udah dipindah ke rumah sewa itu. Rumah sewanya nggak ada gemboknya, nggak ada bobol. Ya, di proses itu berarti ada ketidakpedulian tadi dibilang Bang Arif, ketidakpedulian tentang pentingnya data kita. Betul. Jadi semua udah terjadi nih. Cuek ngomongnya. Satu cuek, dua tidak ngerti arti data. Padahal tadi apa yang paling penting kan data, ya kan? Bukan keluarga. Zaman now. Zaman now kan. Iya. Kemudian cara bersikap dan contingency plan-nya juga nggak ada. Betul. Ya. Kemudian bagaimana kalau secara teknis kan disaster recovery center-nya kan juga nggak jalan. Okay. Ya. Kemudian paling penting ini secara policy Menkominfo ini nggak ngerti mau apa kemarin. Ya kan malah nganggap enteng. Makanya kan saya tuliskan kemarin. Bener nih kata-kata wartawan bisik-bisik itu, ini Menkominfo ini menteri komunikasi yang paling nggak komunikatif gitu. Ya iya, lah memang iya. Itu karena apa? Harusnya setelah rakor kemarin di tempatnya Pak Menko Polkam, rakornya kan ya ada Menko Polkam, ada Menpan, ada Menteri Keuangan, ada beberapa yang lain, itu kan harusnya dia memberikan keterangan. Gitu loh gitu. Kan dia yang bertanggung jawab. Kan malah ngabur. Saya tambahin sedikit Bang Roy. Iya. Menkominfo paling tidak komunikatif malah ya. Iya. IG-nya saya cek masih di private. Sekelas Menteri Kominfo, IG-nya di private. Gimana mau ngobrol kita ya, rakyat kecil Bang Roy ya. Atau sekalian yang nggak usah punya IG sekalian gitu loh. Ya mending kan? begitu sekali daripada. Begitu sekalian. Atau yang banyak terjadi kan kalau mungkin mereka nggak sempat, ya itu loh, kasih ke stafnya dan juga mungkin ditulis di situ. Akun ini dioperasikan oleh official. Masih mending gitu. Tapi biar nggak dibobol sementara private dulu begitu Bang. Tapi kan ya tuh ada sekelas bukan apa ya, mohon maaf. Sekelas presiden aja ya dua yang melakukan dulu. Sekelas Pak SBY atau Jokowi saja ya. Itu kan meskipun itu pakai staff gitu kan. Okay. Tapi kan juga tetap ada laporan gitu. Kalau Pak SBY saya tahu persis. Pak SBY malah nulis sendiri meskipun nggak langsung nulis di Twitter, tapi akun itu dioperasikan oleh staf, ada tanda pagernya, tapi beliau yang kemudian
menuliskan isinya pada staff caption ini dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya kemudian itu yang muncul. Kalau enggak kan juga bisa terjadi kesalahan kan. Iya. Ya makanya kayak Kominfo sendiri kan lucu kan gitu. Maka saya bilang kalahnya. Wong ulang tahun presiden sendiri aja malah bikin ucapan duka cita. Ya ta? Salah bingkai. Salah bingkai kan. Itu kaget loh kita. Bener-bener kita kaget. Lucu tuh Pak ya. Iya 21 Juni loh. Enggak salah nih. Aku waktu itu cuma senyum enggak salah. Ternyata bener. Pikiran saya tuh sama mostly pikiran netizen gitu loh. Itu ternyata akhirnya apa? Dicabut gitu aja. Dihapus tanpa ada penjelasan. Itu baca komentar netizen lucu-lucu lah ya, itu kan aneh kan gitu. Memang butuh ketelitian. Loh iya, artinya apa? Stafnya sendiri yang bikin pun juga mungkin dia tidak korek. Dia tidak mengkoreksi kan gitu. Kayak gitu. Controlling. Kontrol. Kalau flashback itu ada Twitter Menhan tapi hashtagnya Prabowo Gibran. Nah dulu kan juga sempat kayak gitu, ya kan? Twitternya Jokowi juga salah waktu itu nyebut daerah, ya kan? Ini sirkuit apa gitu, yang disebut-sebut itu sirkuit Mandalika, tapi ternyata itu sirkuit di Spanyol sana gitu loh, gambarnya salah. Ya kan kadang-kadang staff tuh juga lucu-lucu gitu, tapi yang paling lucu paling konyol ya kemarin tuh ucapan duka cita itu. Ucapan selamat ulang tahun kok malah jadi duka cita. Tapi yang tukang-tukang bikin bingkai itu tersinggung loh Bang. Loh, itu bukan bikin duka cita itu. Loh lah iya. Cuman kan aneh juga kan gitu. Enggak, artinya kalau orang enggak baca teksnya ya, sekilas baca dari jauh gitu ya. Kayak sembari kayak tes mata gitu ya. Iya. Terus lihat bingkai gitu. Kan mesti orang kaget. Imajiner langsung ya. Innalillahi wa inna. Iyalah gitu, pasti. Gitu fatal loh. itu. Iya fatal itu. Betul. Terus yang lebih fatal lagi apa? Tanpa permintaan maaf, tanpa ada klasifikasi. Langsung ganti aja. Dicopot gitu aja kan gitu iya, itu kan. Betul. Itulah kelasnya ya Bang Uro ya. Ya. Itu kelasnya kan nampak. Jadi kelas kementeriannya dan kelas menterinya. Kalau itu stafnya salah ya stafnya digeser lah, tegur atau diapain lah gitu, enggak dibiarin. Nah, tapi kan ini Republik ini kan sudah sering kayak gitu. Satu aja pelaku atau yang bertanggung jawab terhadap bocornya data dari dulu sampai sekarang. Mulai zamannya BPJS Kesehatan bocor, kemudian data pemilu, kemudian Dukcapil waktu itu kan gitu bocor. Terus BSI bocor, nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada yang kena. Ya makanya ini lempar-lempar repot. Nah, di zaman Pak Jokowi ini banyak banget yang bocor. Nah, kembali lagi soal kebocoran PDNS ini, Bang Uro kita ke depannya ngomongin solusi. Kira-kira jadi solusi yang paling penting dan harus segera dilakukan tuh selain audit forensik, audit anggaran, terus apalagi Bang Roy? Kalau saya boleh sarankan, mungkin ini jangan kita menentang ya. Tapi cabut Perpres dulu atau revisi Perpres yang mengharuskan daerah-daerah itu untuk store data dan tidak boleh punya sistem sendiri. Karena itu berbahaya. Karena kalau itu masih diterapkan ini akan kontradiktif dengan kemarin perintah dari Menko Polhukam bahwa mulai sekarang katanya kan daerah-daerah harus punya backup sendiri. Loh kan ada Perpres yang sudah tidak membolehkan lagi daerah-daerah itu menganggarkan sendiri-sendiri. Okay. Artinya kalau daerah nanti membuat backup itu melanggar Perpres dong. Iya. Ya dan jadi temuan. Maka mungkin Perpres itu bisa diadendum dulu atau mungkin direvisi dulu. Baik. Supaya apa? Karena memang kita belum siap kenyataannya. Ya sudah, dan itu akan dicatat sebagai sebuah kegagalan sistem informasi Indonesia yang paling fatal yang terjadi. Ini kegagalan yang paling fatal, bahkan juga keburukan, kebodohan. Karena data kita bocor diumbar kemana-mana kan gitu. Yeah. Jadi itu harus diulangi sampai dengan itu sudah dicabut atau direvisi, baru kemudian daerah-daerah itu dibuat instruksi untuk melakukan backup dan kemudian mengkolek lagi data-datanya untuk kemudian store ke PDN. Jangan pakai yang sementara lagi. Udahlah PDN yang asli yang ada di Cikarang. Mau selesainya mau Oktober lah atau mau tahun depan. Indonesia itu kan satu. Loh iya loh, kita jangan mengkotak-kotakkan, kita jangan memotong-motong periodisasi Indonesia. Kita tuh merdeka sejak 17 Agustus 45, sejak zaman Bung Karno. Baik buruknya Bung Karno, itu adalah proklamator dan presiden kita yang pertama. Ya. Setelah itu, kita ada presiden namanya Pak Harto. Baik buruknya Pak Harto tuh tetap kita hormati sebagai presiden yang mempersatukan bangsa. Dengan apa? Satelit Palapa.
Dulu 9 Juli 76. Yang sekarang kita sedih banget karena dulu kita punya satelit yang mempersatukan tidak hanya Indonesia tapi laku dari negara-negara tetangga pada nyewa Palapa waktu itu hotbird kita ya. Sekarang malah kita tunduk kepada Starlink ya kan gitu. Itu kan aneh. Kemudian ada Pak Habibie, seorang teknokrat yang dengan segala, kalau saya bilang ya, dengan segala keunikannya, dengan teknokrasinya, tapi dia bisa memimpin Indonesia. Ada Gus Dur, ada Ibu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Ini satu-satu. Dan apakah satu Indonesia ini itu kemudian sama semuanya? Ini barunya data, Mas. Apakah ini satu data itu harus disatukan? Enggak. Semua kan punya style sendiri-sendiri. Semua punya pola sendiri-sendiri. Semua punya gaya sendiri-sendiri. Satu data Indonesia ini kalau tidak selesai di pemerintahnya Pak Jokowi, ya udah biar selesaikan di pemerintahnya Pak Prabowo. Tahu juga nanti pasti punya konsep yang lain lah. Kemudian kayak apa ya, kok keterburu-buruan, kecenderungan mau semuanya diselesaikan di tahun ini. Itu kan menurut saya itulah sumber dari segala sumber yang ada. Akar masalahnya. Akar masalahnya. Kebocoran data PDNS ini. Karena meskipun secara mikro, oknum yang dari orang Telkom Sigma itu, yang nanti, karena dari dia. Tapi dia tidak mungkin melakukan kesalahan itu kalau tidak ada situasi dan kondisi yang membuatnya demikian. Nah di pemerintahan ke depan, ini kan harus jadi pembelajaran penting ya Bang Roy ya. Nggak tahu kita menteri sekarang udah lanjut atau enggak, kita kan nggak tahu. Kalau masih lanjut ya keterlaluan. Lo iyalah. Di bawah 1 bos. Nilainya di bawah 1 kok mau dilanjutin lagi. Pak Prabowo kan juga pasti juga menilai lah gitu. Orang ini kayak apa. Soalnya gini Bang Arif, Bang Roy. Transformasi digital ya kan. Saya makanya berkesimpulan Pak Jokowi ya salah rekrut menteri kalau saya. Cuman ya mudah-mudahan Pak Prabowo Gibran nggak salah kan begitu Bang Roy? Itu iya, tapi ya gimana kalau emang hanya satu menteri yang salah, banyak yang sekarang harus diakui dulu periode pertama oke lah dulu menteri-menteri di periode pertama Pak Jokowi. Ya iya, dulu Menkominfo-nya waktu itu Pak Rudiantara, oke kan? Paten itu, ya, memang paten itu shift Rudiantara ya kan. Menteri Kesehatannya juga orang kesehatan. Baik. Sama juga sekarang Menteri Kesehatannya orang apa? Nuklir kan? Iya kan? Ya kan kebalik-balik. Menkominfo-nya orang sospol. Kan juga kebalik-balik. Ya gitu. Bukan saya orang sospol juga bisa gitu, tapi kan memang kualifikasinya kan jauh gitu loh. Terus menteri yang lain juga kualifikasinya lain. Jadi ya inilah yang terjadi gitu loh. Dan artinya dengan segala dengan segala kekurangannya ya. Kalau dia memang mau belajar itu oke. Ini kan masalahnya kan nggak mau belajar. Iya loh, saya harus mengatakan nggak mau belajar kan apa sudah dibilangin. Sudah ya meskipun sempat juga kan kemarin cerita kalau BSSN mewarning. Konyol, sudah mewarning. Bahkan imigrasi katanya semenjak April itu sudah minta backup. Ya tapi tidak dilaksanakan. Ini kan menurut saya ya sudah bukan salah dari level kecil si pegawai Telkom Sigma aja. Betul. Tapi ini policy maker yang ada di atas yang itu kesalahan. Jadi ya wajarlah sekali lagi kalau SafeNet itu kita harus mungkin kalau buat yang belum ngisi petisi SafeNet tolong diisi. Udah 16.000 sekarang. Iya, kita bantu Mbak Nenden. Ya, karena itu merupakan ungkapan hati masyarakat. Kepedulian, tapi perkara nanti yang di atas itu cuek atau enggak ya udah itulah bangsa kita. Nah, terakhir Pak Roy buat teman-teman penonton Keadilan TV sebagai masyarakat soal kebocoran data ini ke depannya, apa sih yang harus kami ikut warning, kontrol kepada pemerintah atau lembaga-lembaga, dan juga apa yang harus kami persiapkan dalam diri kami untuk akhirnya efek domino ini nggak terjadi ke kehidupan masing-masing gitu Bang? Terus terang agak sulit ya kalau nggak terjadi ke kita, cepat atau lambat ya sooner or later ya itu pasti akan terjadi. Ini hanya puncak gunung es yang belum ketahuan punggungnya, apalagi dasarnya. Ya. Iya, karena nanti begitu misalnya data itu sudah masuk ke data keuangan kita, dan banyak orang yang sekarang sudah cashless ya, tidak lagi pegang duit cash ya. Ini kan repot. Untung, saya masih bilang untung misalnya toll gate itu belum jadi disatukan dengan data STNK mobil, belum jadi disatukan dengan data seperti rencana awal. Iya, ada rencana itu. Ada kan rencana awal gitu. Jadi nanti orang benar-benar nggak mungkin lagi bisa masuk ke tol kalau
mobilnya belum bayar pajak gitu misalnya. Iya, nggak ada tapping lagi, langsung los Nggak lewat ada, gitu los. aja. Memang sekarang alatnya juga sudah ada ya, alat namanya OBU itu ya. Outbound unit itu. Jadi artinya nanti kalau sekarang kan orang masukkan tuh kartu e-tol ke situ dan otomatis udah pakai itu aja, kayak di luar negeri juga pakai itu juga lancar kok. Coba kalau semua sudah disatukan. Nanti benar-benar misalnya data kita sendiri keganggu ya, kemudian data pajak kendaraan hilang. Nanti mobil kan bodong semua jadinya. Iya toh, masuk gate ya ketutup semua. Apa nggak repot? Jadi ingat Pak Dahlan ini kan aku buka pintu tol sendiri gitu ya. Kita ada misalnya kayak gitu. Ya, nanti menteri-menteri masih harus kayak gitu kan enggak kan. Nah, tapi itu mohon maaf nih, saya nggak nakut-nakutin sekali lagi. Kan terjadi. Karena data kita udah bocor. Ini kerugian yang terjadi atau fatalistik yang terjadi pada saat kasus ini tuh gede banget loh. Jangan dibayangkan nih hanya bocor biasalah, data di mana-mana kan bocor, atau dengan santai Mas Arief dan Mas Yeri dikata itu kan data lama itu. Even data lama pun kalau lamanya itu data intelijen, ya tetap takut lah intel-intelnya. Ya kan itu, atau data rencana operasi. Ketahuan kan nanti rencana operasi Papua kayak apa, rencana operasi di kayak apa, kan konyol kita. Ya kan gitu. Semua kan ada di situ. Dan itu dijual murah lagi. Itu artinya dengan. Jadi kalaupun ya ketika kita ngobrol ini juga lagi ramai nih, lagi marak nih, lagi viral nih. Katanya hacker mau ngembalikan data. Gitu ya. Iya, ada statement minta maaf ya, gitu. Mau dikembalikan datanya sekalipun, data kita tuh sudah di-copy, udah telanjur. Data kita tuh nanti sudah bisa dikembalikan. Dan kenapa kalau itu dikembalikan? Ya supaya malah kita lebih sulit lagi. Kayak kemarin ketika data Dukcapil bocor. Ketika kemudian KPU dipanggil, ini data bocor dari mana? Enggak, itu data Dukcapil bisa dari mana-mana dapatnya. Sama kayak ini. Nah, nanti data dikembalikan. Itu bukan nggak baik, justru kita malah kesulitan nanti untuk ngejar hackernya di mana. Karena kan sudah dikembalikan. Jadi jangan seneng dulu semuanya. Semua itu ada anunya, ada niatnya, ada mens reanya, ada niat buruknya, dan semuanya juga harus kita perhatikan. Kan lagi diusahakan bulan Juni ini atau Agustus paling lambat udah clear lagi masalah Loh, ini. kalau itu oke. Kalau itu oke kan Juli kan kemarin Pak Menko Polhukam kan mengatakan akan mengalami. Satu komentar saya, lambat banget gitu, data itu kan bisa cepat kalau ada data. Tapi oke lah, mengkolek itu bukan hal yang mudah karena data sudah obsolete ya, data sudah tidak terupdate selama 1-2 tahun terakhir, minimal sejak Perpres itu. Baik. Maka Perpres itu juga harus direvisi. Yang kedua nanti kalaupun itu kembali ya, harus ada proteksi lebih terhadap data-data yang sudah disetorkan kembali. Karena kalau mau dipikir itu nanti ada pengamanan berlebih, ya sudah terlanjur data-data yang sebelumnya. Baik. Itu sudah beredar. Dan makanya harus ada selain pengamanan data-data yang sekarang ya, harus updating lagi supaya nanti tidak dengan, karena NIK orang sudah tersebar, NRP prajurit TNI dan Polri sudah tersebar, foto tanda tangan sidik jari sudah tersebar. Indonesia kan jadi kayak negara open source gitu. Di open source iya. Open-opennya gitu kata netizen tuh. Semuanya di open. Ya gitu. Bahkan nanti mungkin ya, gawat banget memang. Loh ini betul kan. Dan PDNS itu udah nggak perlu lagi Bang Roy. Sangat tidak perlu, udah itu aja deh, udah tutup dan kemudian sekarang mau ditutup ya udah datanya nggak ada kok. Datanya kan tinggal 2% katanya, ya kan? Bahkan kalau perlu langsung diteliti uang yang ada di sana. Ini mumpung masih bulan Juli, berarti kan masih ada 6 bulan lagi kan gitu. Kalau itu dikontrak setahun, kita masih bisa menghemat separuhnya. Sampai akhir tahun ya. Iya kan? Kan harusnya kembali separuhnya. Gitu kan? Refund dong. Refund dong. Ya Telkom Sigma dan Lintas Harta bisa mengembalikan menjadi silpa kan? Itu pengembalian kepada negara kan gitu. Itu. Dan bahkan mungkin dia harus bayar karena ketidakmampuan sistemnya. Ya diteliti itu. Kalau perlu ya disanksi administratif, bahkan pidana terhadap perilaku orangnya. Tapi sekali lagi ya jangan cuma kasihan orang ini. Ya gitu, karena ini ada lebih besar, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menginginkan ini gerusa-gerusu, itulah yang bertanggung jawab harusnya. Harus dari hulu. Harus dari hulunya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang Resuro atas penjelasannya. Sama-sama. Buat teman-teman Keadilan Arief. TV juga, kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke komentar. Jangan bosan-bosan Bang, kita undang aja Bang. Siap, dengan senang hati. Masih agak gimana gitu sebenarnya. Ngeri sedap. Oke, tetap nantikan video kita selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.